Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai salah satu fenomena paling menarik dalam sejarah dunia. Kita akan mengupas tuntas pertanyaan fundamental. Mengapa beberapa negara berhasil mempertahankan kedaulatannya di tengah gelombang kolonialisme yang melanda sebagian besar dunia? Topik kita hari ini adalah geopolitik. Kenapa negara ini nggak pernah dijajah? Ini bukan sekadar pertanyaan sejarah, melainkan sebuah studi kasus tentang ketahanan dan strategi di panggung global. Kita akan berfokus pada periode kolonialisme, sebuah era di mana kekuatan-kekuatan besar Eropa berlomba-lomba memperluas pengaruhnya. Di tengah dominasi ini, beberapa negara tetap berdiri tegak, tak tersentuh oleh cengkeraman penjajahan. Analisis ini akan menggali berbagai faktor geopolitik yang berkontribusi pada fenomena unik ini. Kita akan melihat bagaimana kombinasi elemen-elemen tertentu menjadikan negara-negara ini terlalu sulit atau terlalu mahal untuk ditaklukkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana geografi, diplomasi, dan kekuatan internal berpadu membentuk benteng pertahanan yang tak tertembus. Mari kita selami faktor-faktor kunci yang memungkinkan kemerdekaan mereka bertahan. Salah satu poin utama yang sering diidentifikasi adalah posisi geografis yang strategis. Lokasi geografis yang menguntungkan seringkali memberikan keuntungan pertahanan alami yang signifikan. Ambil contoh Swiss. Negara ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang menjulang tinggi dan sulit ditembus. Medan yang ekstrem ini secara alami menjadi benteng pertahanan yang kuat, menyulitkan invasi militer skala besar. Pegunungan tersebut tidak hanya menghambat pergerakan pasukan, tetapi juga meningkatkan biaya logistik bagi penyerang. Kondisi ini membuat potensi penjajah berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan. Kemudian ada Afghanistan, yang sering disebut sebagai kuburan kekaisaran. Terletak di persimpangan penting antara berbagai kekaisaran besar, wilayah ini menjadi medan pertempuran yang mahal dan berisiko. Medan pegunungan yang terjal dan suku-suku yang tangguh membuat setiap upaya penaklukan menjadi sangat sulit. Kekuatan asing seringkali terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya. Thailand juga menawarkan contoh menarik dari keuntungan geografis. Negara ini berfungsi sebagai negara penyangga yang strategis antara kekuatan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, serta Prancis di Indochina. Posisi ini menciptakan dilema bagi kedua kekuatan kolonial. Masing-masing enggan untuk menyerang Thailand karena khawatir akan memicu konflik langsung dengan rivalnya, yang bisa berakibat fatal. Selain geografi, strategi diplomatik dan politik yang cerdas juga memainkan peran penting dalam keberhasilan negara-negara ini. Kemampuan untuk menavigasi lanskap politik global adalah kunci. Swiss, misalnya, mengadopsi kebijakan netralitas yang konsisten dan ketat. Kebijakan ini telah dipertahankan selama berabad-abad, berhasil menghindarkan Swiss dari keterlibatan dalam konflik-konflik besar Eropa. Netralitas ini membuat Swiss tidak dianggap sebagai ancaman oleh kekuatan manapun. Sebaliknya, negara ini seringkali menjadi tempat pertemuan diplomatik dan pusat keuangan yang netral. Afghanistan, meskipun sering dilanda konflik internal, mampu memanfaatkan persaingan antara Inggris dan Rusia. Kedua kekuatan besar ini bersaing untuk dominasi di Asia Tengah. Afghanistan dengan cerdik memainkan peran sebagai zona penyangga antara kedua kekaisaran. Baik Inggris maupun Rusia lebih memilih Afghanistan tetap merdeka daripada jatuh ke tangan rivalnya. Thailand di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn menunjukkan kecerdasan diplomatik yang luar biasa. Raja melakukan reformasi modernisasi yang signifikan di dalam negeri. Bersamaan dengan itu, ia menjalin hubungan baik dengan kekuatan kolonial, terutama Inggris dan Prancis. Thailand secara aktif mengadopsi beberapa praktik barat untuk menunjukkan kemajuan. Diplomasi cerdas ini termasuk menyerahkan beberapa wilayah perbatasan yang kurang strategis.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari penjajahan langsung dan mempertahankan inti kedaulatan negara. Faktor internal yang kuat juga berkontribusi pada ketahanan negara-negara ini. Ini meliputi persatuan nasional, identitas budaya yang kuat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Swiss memiliki sistem pemerintahan yang desentralisasi, yang memberdayakan kanton-kanton lokal. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan semangat persatuan yang kuat di antara warganya. Semangat persatuan ini, ditambah dengan sistem milisi yang kuat, membuat Swiss mampu melawan berbagai ancaman. Setiap warga negara siap membela tanah airnya. Afghanistan, meskipun sering dilanda konflik internal dan kesukuan, memiliki semangat perlawanan yang luar biasa terhadap penjajah asing. Sejarah mereka dipenuhi dengan perjuangan melawan invasi. Identitas sebagai pejuang kemerdekaan yang gigih telah tertanam kuat dalam budaya mereka. Ini membuat setiap upaya penaklukan menjadi sangat sulit dan mahal bagi pihak asing. Thailand berhasil mempertahankan kedaulatannya berkat identitas budaya yang unik dan kuat. Mereka memiliki monarki yang dihormati dan agama Buddha yang menjadi perekat sosial. Selain itu, kemampuan Thailand untuk mengadopsi teknologi dan ide-ide modern dari Barat tanpa kehilangan jati diri juga sangat penting. Mereka belajar dari kekuatan kolonial tanpa menyerah pada dominasi mereka. Modernisasi yang dilakukan secara mandiri ini memperkuat negara dari dalam. Ini juga menunjukkan kepada kekuatan Barat bahwa Thailand adalah negara yang beradab dan mampu mengelola dirinya sendiri. Dari analisis komprehensif ini, jelas bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang menjelaskan mengapa suatu negara tidak pernah dijajah. Fenomena ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Sebaliknya, kemerdekaan yang bertahan adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling berinteraksi. Ini adalah perpaduan antara keberuntungan dan strategi yang cerdas. Kombinasi ini meliputi posisi geografis yang menguntungkan, strategi diplomatik yang cerdas, dan faktor internal yang kuat seperti persatuan dan identitas budaya. Keberuntungan juga seringkali memainkan peran tak terduga. Faktor-faktor ini secara kolektif memainkan peran penting dalam menentukan nasib suatu negara di era kolonialisme. Mereka membentuk benteng yang tak terlihat namun kokoh. Studi kasus ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara ini berhasil menavigasi tantangan geopolitik yang masif. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat dipertahankan melalui kombinasi kecerdasan dan ketahanan. Ini adalah pelajaran penting tentang kekuatan adaptasi, diplomasi, dan semangat nasional. Kisah-kisah ini terus menginspirasi kita untuk memahami dinamika kekuasaan dan kedaulatan di dunia.